إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang menjadi larangannya dan larangan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadallah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahihnya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Demikian juga diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa innahu la min ahli al-jannah wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, namun sesungguhnya dia adalah penghuni surga. Dan ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga, namun dia adalah penghuni neraka. Dan sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Dan juga dalam sahihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu fi ma yara an-nas 'amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar wa ya'malu fi ma yara an-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya ada seorang beramal dalam pandangan manusia amalan penduduk surga, namun dia adalah penduduk neraka. Dan ada seorang yang beramal dalam pandangan manusia amalan penduduk neraka, namun dia adalah penghuni surga. Dan sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis di atas
mengingatkan kepada kita agar kita tidak bangga dengan amalan-amalan kita. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak bangga dan ujub dengan tilawah Al-Quran kita, dengan salat kita, dengan sedekah kita, dengan bakti kita kepada orang tua dan seluruh jenis amalan yang pernah kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha 'alimun khabir." Dan tidak ada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tentang ayat ini, bahwa seseorang tidak tahu, tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi dia di tempat tersebut tatkala dia meninggal dunia. Apakah akan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Apakah akan berkesudahan baik atau berkesudahan buruk? Allah Azza wa Jalla menjadikan hal ini termasuk perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui tentang takdir seorang, apakah dia akan menjadi penghuni surga atau kelak dia akan menjadi penghuni neraka. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah Azza wa Jalla menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang gaib adalah agar seseorang tidak ujub dan tidak bangga dengan amalan yang pernah dia lakukan, karena dia tidak pernah tahu bagaimana keadaan akhir hayatnya. Dan hikmah yang lainnya juga adalah jika seseorang mengetahui bahwa dia kelak ditetapkan sebagai penghuni surga, maka dia bisa menjadi seorang yang sombong dan malas beramal. Adapun jika dia sudah tahu bahwa dia akan menjadi penghuni neraka, maka dia akan semakin kufur dan berbuat kezaliman, karena dia merasa percuma jika dia beramal. Akan tetapi ketika hal ini ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, dirahasiakan dalam takdirnya, dalam ilmunya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali dia, maka setiap hamba senantiasa harus berhati-hati dengan amal saleh yang pernah dia lakukan. Hendaknya dia tidak ujub dan memandang rendah amalan orang lain. Maka dari itu, hendaknya seorang hamba tidak merasa ujub dan bangga, serta jangan merendahkan amalan orang lain, karena bisa saja pelaku maksiat yang dia lihat memiliki akhir kehidupan yang baik, karena bisa jadi dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum dia meninggal, dan kemudian Allah Azza wa Jalla karuniakan kepadanya husnul khatimah. Oleh karenanya, seorang salaf yang bernama Hafs bin Humaid berkata kepada Ibnu Mubarak, "Ra'aitu rajulan qatala rajulan, fawaqa'a fi nafsi anni afdalu minhu, faqala Abdullah, amluka ala nafsik ashadda min dhanbi." Hafs bin Humaid berkata, saya melihat seseorang membunuh orang lain, lalu terlintas dalam diriku bahwa aku lebih baik darinya. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, engkau merasa aman terhadap dirimu itu lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Apa yang dimaksud dengan perkataan Abdullah bin Mubarak tersebut? Maksud perkataan beliau adalah, atas dasar apa Hafs bin Humaid merasa bahwa dirinya lebih baik daripada pembunuh tersebut? Apakah Hafs merasa bahwa dirinya akan masuk surga dan pembunuh tersebut akan masuk neraka? Sesungguhnya tidak ada seorang yang tahu bagaimana akhir kehidupannya. Tidak ada yang mengetahui ke akhir kehidupan Hafs bin Humaid dan bagaimana akhir kehidupan pembunuh tersebut. Bisa jadi Hafs bin Humaid hidupnya ditutup dengan keburukan, dan bisa jadi pembunuh tersebut hidupnya ditutup dengan kebaikan. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, bagaimanapun seorang beramal saleh, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga amalnya, serta terus memohon
kepada Allah Azza wa Jalla agar dianugerahkan kepadanya husnul khatimah sampai ajal menjemputnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa idza arada Allahu 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih." Qalu, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salih, thumma yaqbiduhu 'alaihi." Dan jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seorang, maka Allah akan jadikan dia berbuat amal. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dia berbuat amal?" Rasul menjawab, Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya taufik untuk beramal saleh, kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه عباد الله Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara perkara yang sangat mempengaruhi seseorang dalam meraih husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah masalah keikhlasan. Oleh karenanya, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga berdasarkan pandangan manusia, padahal dia adalah penduduk neraka. Dan ada seorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan pandangan manusia, padahal dia adalah penduduk surga. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak ikhlas dalam beramal. Ada penyakit di dalam hatinya, baik itu penyakit riya, penyakit ujub, ingin dipuji, ingin disanjung, atau ingin dihormati, atau dia merendahkan amalan orang lain. Ketahuilah bahwa itu semua dapat menjerumuskan seorang dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya, seseorang hendaknya berusaha untuk senantiasa menjaga keikhlasan yang telah dia raih. Karena sungguhnya meraih keikhlasan adalah sesuatu perkara yang sangat berat, dan menjaganya adalah lebih berat lagi. Oleh karenanya, hadirin rahimani rahimakumullah, mari kita berusaha untuk mengikhlaskan dan menjauhi segala niat dari perkara-perkara dunia, dari amalan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara perkara dunia tersebut adalah ingin harta, ingin dihormati, ingin dipuji, dan juga perkara-perkara dunia yang lainnya. Dan hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa dikaruniakan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan kita. Di antaranya doa, Allahumma rzuqni al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Ini yang bisa kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya, dan senantiasa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح حالهم إلى أحسن الأحوال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.